قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ternyata Miftah ini memang seorang gus, seorang kiai, seorang ustadz, dan seorang ulama. Dan gelar atau status dari Miftah tersebut ya, itu tidak diragukan lagi. Memang dia adalah seorang gus, kiai, ustadz, dan ulama. Akan tetapi Gus Jarkoni, kiai Jarkoni, ustadz Jarkoni, ulama Jarkoni. Jarkoni apa? Bisa ujar ora iso nglakoni ya. Iso ujar ora iso nglakoni. Iso ujar itu artinya bisa ngomong. Bisa ngomong, ora iso nglakoni. Bisa ngomong tapi nggak bisa mengerjakan. Itu namanya Jarkoni. Iso ujar, ora iso nglakoni. Iso omong tapi gak iso nglakoni. Buktinya apa? Buktinya ini ada sebuah video dari Miftah. Yang kalau kita simak, luar biasa. Sangat bijak ucapan dari Miftah ini ya. Coba kita lihat dulu videonya. Maka kita mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana kemudian gara-gara mulut ini kita akan mempunyai persoalan gara-gara disebabkan karena lisan. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu bagaimana kemudian kita mengatur mulut ini. Salah satunya adalah dalam sebuah sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Tuh kaum muslimin, memang kalau ngomong itu ya gampang kaum muslimin. Gampang sekali. Kata Miftah ada istilah mulutmu harimaumu. Yang kalau kita maknai, mulutmu harimaumu itu artinya ya kita diperintahkan untuk berhati-hati dengan mulut kita. Karena disebut mulut itu harimau. Kalau harimau itu sejinak-jinaknya harimau, itu bukan tidak mungkin akan menerkam pemiliknya. Jadi mulut ini kalau tidak bisa menjaga, bisa jadi suatu saat mulut inilah, mulut yang kita miliki inilah yang akan mencelakakan kita. Oleh karenanya pandai-pandailah menjaga mulut. Kan pinter Miftah menyampaikan yang seperti itu kaum muslimin. Bahkan sampai hadis dari Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh si Miftah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Jadi kita itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Dan kalau tidak mampu, ya, maka lebih baik diam. Jangan sampai mulut kita ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Tapi kalau kita melihat prakteknya si Miftah, itu nggak sesuai dengan ucapannya kaum muslimin. Nggak sesuai dengan ucapannya. Jadi kalau cuma sekedar ngomong saja, semua bisa. Tapi coba kita renungkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, itu di ayat-ayat pertama kaum muslimin. Coba renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka ini akan dibiarkan mengklaim bahwa mereka ini sudah beriman, sementara mereka tidak diuji? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya kami ini benar-benar sudah menguji orang-orang sebelum mereka.
Dan dengan ujian tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang dusta. Kalau sekedar ngomong saya beriman, kami beriman, itu semuanya bisa. Semuanya bisa. Akan tetapi ketika seseorang itu mengaku beriman, maka dia pasti diuji. Bisa tidak dia menerapkan apa yang dia ucapkan tersebut? Benarkah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kalau kita tarik kepada isi perkataan Miftah di awal tadi, ya, Miftah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Itu disampaikan oleh si Miftah kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin karena direkam kemudian disebarkan. Artinya Miftah ini sedang menasehati kaum muslimin. Sementara dia sendiri sebenarnya dibebani dengan ucapannya. Mampukah dia mengamalkan apa yang dia ucapkan? Jangan sampai dia itu cuma omong doang. Jangan sampai dia itu bisa berucap akan tetapi nggak bisa mengerjakan. Dan yang seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu cuma ngomong tapi nggak ngerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian sendiri nggak mengerjakan? Dan sesungguhnya amat besar kebencian Allah apabila kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri nggak mengerjakan. Dibenci yang seperti itu. Sementara dalam prakteknya Miftah ini benar-benar tidak bisa menerapkan apa yang dia ucapkan. Ya, coba kita simak kaum muslimin. Ini ada koleksi-koleksi di mana Miftah ini ketika berceramah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Sehingga bertentangan dengan hadis yang dia sampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang lebih baik atau lebih baik diam. Ya, coba kita lihat bagaimana praktek dari Miftah ketika berceramah. Apakah dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik? Kita lihat videonya kaum muslimin. Itu es tehnya masih nggak, Mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Astagfirullahaladzim. Ini perkataannya selain kasar kaum muslimin. Ini kan sudah merendahkan orang, menghina orang kaum muslimin. Kok tega-teganya dengan pedagang seperti itu? Es tehmu masih? Masih. Ya sana dijual goblok. Astagfirullahaladzim. Kami pribadi kaum muslimin pernah menjadi penjual keliling juga pernah dulu kaum muslimin. Waktu masih sekolah. Pernah jadi penjual keliling. Termasuk jualan es juga kaum muslimin dulu. Jadi seorang penjual es itu kan cari uangnya sedikit kaum muslimin dapatnya kaum muslimin. Nggak banyak. Andai satu saja laku itu sudah seneng kaum muslimin. Sudah seneng. Apalagi kalau dagangannya ini lama belum laku-laku, kemudian ada yang manggil. Kadang-kadang yang manggil temennya sendiri, yang niatnya temennya itu cuma nyapa saja, itu di dalam hati ini sudah ada rasa seneng bakal beli es ini. Yang manggil ini mau beli es ini, ternyata teman sendiri kaum muslimin, cuma ngajak ngobrol. Cuma ngajak ngobrol. Tapi seorang pedagang itu ketika dipanggil, ada yang manggil, ketika dagangannya ini sepi, itu sudah ada di dada itu harapan besar dagangannya bakal laku. Meskipun beli cuma satu, mungkin dari satu tersebut untungnya Rp1.000, Rp2.000. Tapi seperti itulah pedagang kaum muslimin. Mungkin pedagang-pedagang yang lain juga merasakan yang sama seperti yang kami rasakan pada saat itu. Dan sebenarnya guyonan seperti Miftah ini, sebenarnya kaum muslimin, guyonan seperti Miftah ini sudah ada sejak lama kaum muslimin. Dulu kami sekitar tahun 2001 lah sekitar tahun 2001 kaum muslimin. Itu jualan es. Dan adalah pelanggan-pelanggan itu yang sama seperti Miftah, niatnya guyonan. Dia tanya, esnya masih nggak? Masih, sana jual. Tapi dia nggak ada kata-kata gobloknya kaum muslimin. Nggak pakai kata-kata goblok. Itu saja penjual es itu sudah merasa ada rasa kecewa. Ada rasa kecewa. Harapan ketika ada orang yang bertanya, esmu masih banyak? Masih, sudah aku beli. Harapannya kan seperti itu. Tapi ternyata enggak. Esmu masih nggak? Masih. Masih banyak? Masih. Sana dijual. Itu di hati ada rasa yang nggak enak, gitu loh.
Padahal nggak ada kata-kata gobloknya. Apalagi kalau sampai seperti Miftah ditambah, ya sana dijual, goblok. Itu kami yakin kaum muslimin, pedagang itu, apalagi sekedar pedagang es teh itu kaum muslimin, itu di hatinya pasti ngerasa sakit. Pasti itu kaum muslimin. Ya. Dan Pak Son Haji waktu awal-awal viral, dia ngaku sakit hati. Cuma karena sudah banyak donasi, apalagi sudah ditawari Miftah umroh sekeluarga, ya, dan mungkin ada sejumlah uang yang dikasihkan, ya, maka uang itu akhirnya menghilangkan rasa sakit hatinya, ya. Ya akhirnya ya dengan segala rasa yang dia rasakan, ya dia memaksa rasa sakit itu pergi. Dan yang tersisa cuma rasa seneng karena sudah dikasih uang, ya diumrohkan dan lain sebagainya. Tapi kami yakin kaum muslimin, ya, pedagang-pedagang yang lain yang tidak senasib dengan Son Haji, sebenarnya mereka sakit hati. Mereka sakit hati. Hanya mereka nggak mampu untuk mengungkapkan rasa sakit hati mereka. Ya termasuk Yati Pesek yang pernah disebut sama Miftah, ya, sebagai ya lonte, itu juga sakit hati. Padahal Miftah menganggap biasa. Dan memang selama ini Yati Pesek bungkam, tidak mengungkapkan rasa sakit hatinya. Tapi begitu Miftah banyak yang menghujat, akhirnya apa? Diungkapkan sama Yati Pesek bahwa dia sakit hati sama Miftah, ya. Dan video dari Miftah yang menggoblok-goblokkan orang, ya bukan cuma satu tadi kaum muslim, masih ada lagi kaum muslimin, ya. Ini jejak rekam dari Miftah, ya. Coba kita lihat video yang lain. Es teh muji oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Nabi-nabi sebelumnya iki tukang sone dadi atos didik iki rasa motak atik blok goblok endi wong iki. Mau pertama kali kula ngaji empuk, pertama kali wong ngaji kepenak iki dadi atos. Coba kaum muslimin, ya, sudah berapa banyak orang yang digoblok-goblokkan sama si Miftah, ya, dan ini yang banyak viral kaum muslimin, ya, dan tidak menutup kemungkinan, ya, ada video-video yang lain yang nggak viral, yang kejadiannya sama seperti ini kaum muslimin, ya. Dan musibahnya orang-orang yang ada di majelis tersebut, termasuk sohibul majelis, ya, ada orang-orang di belakangnya Miftah yang mungkin mereka itu kiai, gus dan sebagainya, ikut tertawa ketika Miftah menyebut orang goblok. Itu adabnya kan nggak ada adab, akhlak, sopan santun, toto kromo, unggah-ungguh, nggak ada. Jadi mereka ini semuanya lebih pantas disebut sebagai preman pasar kalau seperti itu kaum muslimin. Bukan kiai, bukan gus, bukan ulama. Meskipun pimpinan pondok pesantren. Masa pimpinan pondok pesantren yang seharusnya ngerti adab, akhlak, sopan santun, unggah-ungguh, toto kromo, ya, lah kok malah ketika ada orang menggoblok-goblokkan pedagang es teh yang sebenarnya harusnya kasihan dengan pedagang es teh, lah kok malah ketawa ketika mendengarkan Miftah menggoblok-goblokkan tukang es teh, ya. Ini kan nggak sesuai kalau disebutkan ulama, gus, kiai dan sebagainya. Ya, itu orang-orang yang sebenarnya hatinya jin, ya. Hatinya iblis, hanya saja bentuk tubuhnya seperti manusia. Ya, karena nggak ada yang seperti itu diajarkan di dalam Islam, nggak ada. Ya. Kalau ajaran syaiton, ajaran iblis, ya seperti itu. Dan kiai-kiai yang ada di sana, ya termasuk itu Kiai Jarkoni, Gus Jarkoni, kalau ulama ya ulama Jarkoni. Ya cuma bisa ngomong doang, nggak bisa mengerjakan, nggak bisa mengamalkan. Dan itu ya Gusnya, kiainya, ulamanya. Lalu bagaimana dengan jamaahnya? Ya. Kalau gurunya seperti itu, jamaahnya, itu kami yakin lebih rusak lagi daripada guru-gurunya kaum muslimin. Karena pepatah itu terbukti. Ya, pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu terbukti. Kalau guru nggak ada adabnya, nggak ada sopan santunnya, nggak ada toto kromonya, ya, maka muridnya ya bisa dipastikan lebih parah dari gurunya kaum muslimin. Ya, selamat berpikir kaum muslimin. Apakah yang seperti itu pantas untuk dijadikan panutan? Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.